Ayah, ayah, kau mau kemana? Kenapa kamu di sini? Sepupu, anak ini mengejarmu begitu kau keluar. Aku tak bisa menghentikannya. Putriku, ayah akan rapat. Kau di rumah, kerjakan PR-mu dengan bibi. Tapi jangan bermain ponsel. Ayah, ada yang ingin aku sampaikan? Ada apa sebenarnya? Ibu guru akan datang berkunjung ke rumah kita hari ini. Benarkah? Apakah kau membuat masalah lagi di sekolah? Tidak, aku jago di sekolah. Aku yang meminta ibu guru untuk datang. Kau yang mengundang? Bukan kau apa yang terjadi di kepala kecilmu sepanjang hari? Ayah, guru kami akan datang sebentar lagi. Ayah tunggu dan melihat-lihat. Itukah ibu guru kamu? Itu terlihat lebih tua dari ayah. Ups, ini salah. Yang ini, ibu guru kami masih muda dan cantik. Ayah akan melihatnya. Dia cukup muda dan cantik. Bagaimana orang bisa menyukai saya? Ini tidaklah lucu. Sepupu, Anda melihatnya. Tentu saja, saya telah membuatkan janji untuk Anda. Selain itu, para guru akan segera datang. Sudah berapa tahun Anda melajang? Ayah, ayo pergi dan lihatlah. Ayah, bisakah kamu tidak pergi ke perusahaan? Aku ditarik kembali olehmu. Mengapa aku masih pergi ke perusahaan? Aku akan berganti pakaian. Ayah, terlihat lebih baik dengan pakaianmu. Ups, ayah, kenapa kamu tidak tampan sama sekali dengan pakaian seperti ini? Apa yang kamu ketahui sebagai anak kecil? Ayah, mungkin guru kita sudah datang. Aku akan pergi mengerjakan PR dulu. Halo, apakah kamu guru Ranran? Baiklah, silakan masuk. Bagaimana dengan Ranran? Ranran pergi mengerjakan PR. Silahkan duduk. Aku akan menuangkan air untukmu. Hei, apakah kamu Wei Chang? Kamu mengenalku? Kamu tidak mengenalku? Dulu waktu SMP kita pergi sekolah bersama. Dan itu masih meja yang sama. Kita tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun. Kamu tidak berubah sama sekali. Kamu Wenwen. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu. Masih sangat muda dan cantik. Sampai aku tidak mengenalinya. Aku benar-benar tidak menyangka. Namun, kencan buta yang dikenalkan padaku ternyata kamu. Oh tidak. Menurutmu secepat apa? Waktu kita sekolah dulu, kita masih anak-anak. Kamu mengatakan ini sekejap mata. Sekarang aku muridmu. Andai ayah tidak memaksamu pergi ke luar negeri, apakah anak-anak kita setua ini? Bisa jadi. Aku dengar dari teman sekelas kita dulu bahwa kamu cukup sukses dalam bisnis tahun-tahun ini. Tapi kenapa kamu berpakaian seperti ini hari ini? Jangan sebutkan itu lagi. Dulu aku ditipu partnerku, dia kabur membawa semua uang dan meninggalkan banyak hutang. Aku hanya pekerja serabutan dan konstruksi, membawa semen atau semacamnya untuk menyambung hidup. Kau bilang juga begitu. Perkenalkan kami kencan buta dengan kondisiku. Aku juga tak pantas untukmu. Kau bicara apa? Lihat, aku di sini. Mari kita bicara dulu. Wen, kita bukan orang luar, izinkan aku mengatakan yang sejujurnya. Sebelumnya begitu orang melihat kondisiku, mereka berbalik dan pergi sebelum aku selesai bicara. Tak apa, kau lihat aku duduk di sini. Mari kita bicarakan dulu. Kita tak bertemu selama lebih dari 10 tahun. Tak adakah yang ingin kau katakan padaku? Kau bilang itu sesuai persyaratanku. Aku tidak menyukai diriku sendiri, bagaimana bisa orang lain menyukaiku? Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Oke, kalau begitu aku akan memperkenalkan diriku secara singkat saja. Aku sekarang bekerja di lokasi konstruksi. Aku memindahkan batu bata dan semen di lokasi konstruksi. Bagaimanapun itu gajiku hanya 5 juta sebulan. Tidak ada mobil. Aku juga tidak punya tabungan. Tapi aku percaya,
Selama aku bekerja keras dengan kedua tangan, aku akan memiliki semua yang aku inginkan. Kamu pasti juga tidak akan menyukaiku. Tapi itu tidak masalah. Kita masih teman sekelas yang baik. Ah, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir, kamu adalah orang besar. Kamu sendirian dengan anak-anak. Ia datang dan pergi setiap hari dalam terpaan angin dan hujan. Pasti sangat sulit. Sungguh menyedihkan. Kau sungguh berpikir begitu, bukan? Masing-masing dari kita tak bisa menentukan asal-usul kita sendiri. Tapi aku percaya bahwa selama kita bekerja keras, hari-hari mulai sekarang pasti akan semakin baik, bukan? Ya. Wen kita tak bertemu selama bertahun-tahun. Apakah kau masih sendiri? Aku masih sendiri. Bahkan, setelah bertahun-tahun, aku masih menunggu seseorang. Aku hanya tak menyangka anak-anakmu sudah begitu besar. Bukan itu bukan. Kau salah paham. Ran bukan anak kandungku. Anak angkatku. Tunggu sebentar. Hei Hao Xiaoji, mengapa kamu di sini? Bos maaf mengganggumu? Tidak apa-apa. Tapi ini mendesak, ada proyek besar di perusahaan. Para direktur sudah menunggu Anda dari 1 jam yang lalu. Wei Chang, apa yang terjadi di sini? Wen, saya minta maaf kepada Anda sebelumnya. Faktanya, perusahaan saya tidak bangkrut. Sebaliknya, itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Apakah begitu? Kamu masih tertutup seperti biasanya. Lalu kamu baru saja mengatakan Ran, apa yang sedang terjadi? Oi, Ran bukan putriku sendiri. Dia adalah anak kakak laki-laki tertua saya. Karena kakak tertuaku pergi lebih awal, saya selalu membawa Ran bersama saya dan perlakukan seperti putriku sendiri. Lalu kamu berpakaian seperti ini. Ini bukan untuk mengujiku kan? Tidak. Jika saya tahu kencan buta itu adalah Anda, saya pasti tidak bisa memakai ini. Sebenarnya, biasanya aku sibuk dengan pekerjaan. Tidak ada waktu untuk merawat Ran. Saya hanya ingin menemukan seseorang yang dapat memberinya keluarga yang lengkap. Maaf, aku sudah banyak bicara. Apa kamu bersedia memberikan rumah yang lengkap untukku dan Ran? Aku akan melakukannya. Kami berharap kalian memiliki pernikahan yang bahagia. Kamu kakak Wen, saudaraku. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku menunggumu. Saya dengan tulus berharap yang terbaik untuk Anda. Mulai sekarang, aku bukan hanya kepala sekolahmu. Aku juga ibumu. Keluarga kita pasti bahagia bersama. Berkeliling selama bertahun-tahun, kita akhirnya bersama. Akankah ada yang merestui kita? Saya percaya bahwa akan ada banyak orang yang mendoakan kita baik-baik saja. Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Ibu dan ayah.